Laukana lamun ono fihima ing dalam fihima ing dalam samat wal ar sopo alihatun utawa opo alihatun atau sopo alihatun Tuhan ilang wahu angin kejaba Allah la fasada tayak dirusak opo samawat wal ar horojata tegese metu opo samawat al wal ar anidomiha saking susunane samawat wal ar al musyahidi kang den tingali liwujudi tamani krana onone wong kang nyega bainahum ing dalem ahliha ala waqfil ibadati ing ngatasé nyocoki ala waqfil adati ing ngatasé nyocoki kebiasaan inda ta'adudil hakimi ing dalem akene hakim minatama ni saking piro-piro kang nyegah fisai ing dalam sewiji-wiji wa adamil ittifaqilan ora ono ne sepakat alaihi ing atase syai'. Jadi kalau seandainya ini dalil akli juga dalil nakli gitu ya. Jadi dalam teologi kita itu kan ada dua dalil untuk bisa mengenal Allah. Pertama adalah dalil akli, yakni logika berpikir kita atau rasio, cara berpikirnya otak. Jadi dengan berpikirnya otak kemudian bisa mengenal Tuhan. Contohnya Nabi Ibrahim. Tapi juga kita bisa mengenal Tuhan itu menggunakan dalil nakli, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Kan gitu, Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi menurut sebagian ulama, kemarin kita sudah sepakat bahwa ketika belajar ilmu usul fikih gitu ya, di situ hukum yang berupa hukum yang berkaitan tentang akidah itu harus menggunakan dua dalil itu. Dan orang yang mengimani atau orang yang beriman harus mengetahui dua dalil tersebut. Maka kemudian di situ taklid itu ada banyak macamnya. Sekiranya ada 6 macam. Gitu ya Pak? Sekiranya ada 6 macam. Jadi hukum taklid itu ngikut kepada imam madhab itu dalam hal tauhid itu ada 6 macam hukumnya. Itu menurut ulama. Nah, di sini ini saya katakan ini dalil akli dan dalil nakli. Secara teks ini adalah dalil nakli. Karena dia di dalam Al-Quran. Tapi dari dalil ini kita bisa merangsang otak kita untuk memikirkan Allah. Di sini disebutkan laukana fihi ma'alihatun ilallah la fasadatah. Kalau seandainya di muka bumi ini, di langit dan di bumi ini ada beberapa Tuhan selain Allah, niscaya bumi ini akan hancur. Kenapa? Karena kalau ada 2 penguasa dalam satu kekuasaan, pasti dia nanti tidak akan memiliki kesepakatan yang bulat. Paham maksud saya? Nang pondok ya ini telu. Pasti ini perang. Negara kok presidennya 6. Pasti perang. Ya. Undang-undang Cipta Kerja. Satu mengatakan laksanakan. Yang kedua jangan. Yang ketiga tak mikir sih. Wah ini repot nanti. Pasti akan begitu. Nah ketika itu tentang itu saja. Tentang begitu. Nanti tentang tersinggung dan tersinggingnya lagi kan gitu. Ketika dipasrahkan kepada presiden nomor 1, yang satunya lagi tersinggung. Wah saya kekuasaannya kurang. Saya nggak hebat nanti dan lain sebagainya. Itu semacam itu. Sehingga Tuhan seandainya lebih dari 2, lebih dari 3, lebih dari 1, ini saya akan tawuran semacam itu. Makanya tadi kita disuruh mikir oleh Al-Quran, andai kata bumi ini dan langit ini memiliki 2 Tuhan atau lebih, ini saya galaksi itu atau benda langit itu pasti akan bertabrakan. Pasti akan bertabrakan. Contohnya
ketika planet Saturnus itu ke arah kanan. Pluto yang lain mengatakan kalau gitu Pluto kita arahkan kiri ya muternya. Jadi satu Tuhan itu menginginkan Merkurius ke arah kanan berputarnya. Sementara Pluto menurut Tuhan yang lain itu harus sebelah kiri. Nah menurut Tuhan yang lain, jalannya planet itu harus sesuai dengan porosnya. Sementara yang lain lagi ngomong, jangan, harusnya belok-belok. Kan repot lagi itu nanti. Nanti siapa yang akan berkuasa gitu? Nah ketika tidak ada kesepakatan, maka ada kehancuran. Pasti. Ribuan tahun bumi ini tidak hancur. Maka dengan demikian kesimpulannya adalah Tuhan itu pasti esa. Tuhan itu cukup, gitu aja. Kun fayakun, wes kamu muter ayo, yo katanya bumi itu. Matahari pun begitu. Matahari kamu jangan pernah ingkar kamu kepada saya. Kamu kalau pagi itu muncul, jangan kayak anak Miftahul Falah. Nek sekolah kudu diobrak isik baru muncul. Nek sore itu kudu ngaji, matahari kalau sore hari kamu harus tenggelam. Jangan kayak anak Miftahul Falah ketika matahari sudah tenggelam masih mandi di kali dan lain sebagainya. Ini maka kemudian iya, nurut satu orang sehingga matahari nggak bingung. Tadi kalau seandainya dua Tuhan, matahari kamu kalau ini nanti subuh atau apa itu harus muncul. Kalau malam atau kalau sore kamu harus tenggelam. Sementara Tuhan yang lain enggak begitu matahari. Kamu harus munculnya di tengah-tengah hari. Jam 12 baru muncul. Nah, terbukti tidak pernah begitu toh. Ya kan? Enggak pernah begitu kan? Artinya memang Tuhan itu esa. Jadi saya katakan laukana fihi ma'alihatun ilahua laukana fihi ma'alihatun ilallah la fasadata itu saya katakan ini adalah dalil nakli dan dalil akli.